Kepala SMK itu satu Islam yang sama, Ibu dan Bapak RM, yang saya hormati Bapak Ibu, guru, staf dan karyawan PU SMK itu satu Islam yang sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat meskipun suasana sangat sesak membahana nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan saya berdiri di sini tidak akan menggurui Bapak Ibu karena tuntutan dari pusat, pimpinan pusat bukan pusat yang Pak Kiai sama itu yang nanti kira bukan ya pusat. Kalau beliau pusatnya langsung sama. Ini pimpinan pusat dari kementerian. Saya harus mendefinisikan ilmu yang telah saya peroleh di pendidikan guru pembenak itu. Yang akan saya definisikan ini adalah budaya positif yang berkaitan dengan keseharian yang kita laksanakan pada anak-anak Bapak Ibu. Ada beberapa yang kita tidak menyadari bahwa sesuatu itu tidak pantas kita lakukan terhadap anak di era sekarang, tetapi tetap kita lakukan. Nah, di budaya positif ini nanti kita akan belajar banyak Ibu terkait dengan apa-apa yang semestinya kita lakukan sesuai dengan pendidikan yang telah diajarkan Ki Hajar Dewantoro, yaitu berhaba pada murid, berhaba dalam arti berpihak pada murid. Kita harus mengutamakan pembelajaran yang mengutamakan pada murid. Oke, Bapak Ibu, kita mulai yang pertama di budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal ini sempat saya tanyakan apa yang dimaksud dengan keyakinan universal Bapak Ibu. Ternyata keyakinan universal itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila: mandiri, kreatif, kemudian bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Itu adalah keyakinan universal yang harus kita terapkan di sekolah. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Guru hanya menuntun menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Itu pengajaran Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya, budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Semuanya serba positif. Kita tidak boleh mengatakan jangan saja, tidak boleh Bapak Ibu. Nanti lebih lanjut kita baca. Apa saja harapan-harapan yang ingin Bapak Ibu lihat berkembang pada murid Bapak Ibu setelah mengetahui budaya positif ini? Nanti kita pelajari bersama harapan-harapan yang mungkin kita taruh ya kepada anak-anak kita setelah kita mempelajari budaya positif. Berikutnya, budaya positif yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu ada 5, yaitu pertama disiplin positif,
kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan Anas yang sudah saya berikan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol, serta restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu penyelesaian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak. Yang pertama dulu yaitu di disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan motivasi yang timbul dari orang lain. Itu kategori disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi. Diana Hussein menyampaikan untuk teori motivasi itu ada 3, yaitu seseorang termotivasi untuk melakukan kegiatan dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk 3 motivasi ini, Bapak Ibu tadi sudah menerima contoh soal ya Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas kita tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan speaker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan speaker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa kali karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Monggo Bapak Ibu jawablah pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda berdasarkan teori motivasi yang telah tadi kita baca bersama. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Hal ini mungkin sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Sering kita alami bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dengan memberikan penghargaan yang kita kaitkan dengan teori motivasi ini. Tadi siswa Bu Anas, dia termotivasi apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Yang nomor 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan kasus Bu Anas tadi, kira-kira masuknya yang mana ya Bapak Ibu? 2 atau 3? Ketika Bu Anas tidak masuk, di sini kan ketika Bu Anas tidak masuk,
Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? 2 apa 3 Bapak Ibu? 2 nih. 2 apa 3 Bapak Ibu? 2 ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Baik, kita lanjut ya. Oh iya. Ya, itu tadi yang contoh soal, Bapak Ibu. Untuk yang teori motivasi. Sekarang yang ketiga, ini yang penting sekali yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Alfie Cohen dalam Panis Period tahun 1993, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan kasus Bu Anas tadi, kira-kira masuk yang mana ya Bapak Ibu? 2 atau 3? Ketika Bu Anas tidak masuk, di sini kan ketika Bu Anas tidak masuk, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? 2 apa 3 Bapak Ibu? 2 nih. 2 apa 3? 2 2 apa 3 Bapak Ibu? 2 ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Betul semua. Baik, kita lanjut deh. Oh iya. Ya, itu tadi yang contoh soal, Bapak Ibu. Untuk yang teori motivasi. Sekarang yang ketiga, ini yang penting sekali yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Alfie Cohen dalam Panis Period tahun 1993, itu wawancara ISD Annual Conference Maret 95 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini tidak ada di Bapak Ibu yang terima Bapak Ibu. Ini ada di materi ya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Alfie Cohen mengumumkan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini kan kita nggak menyadari ya Bapak Ibu. Penghargaan dan hukuman, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini yang sering kita lakukan dan kita tidak menyadari itu ya Pak Imam ya. Berikutnya, menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud dengan penghargaan itu adalah tindakan belajar itu sendiri. Selanjutnya Cohen juga
mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Padahal kita memberi penghargaan, tetapi nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini yang kadang tidak menyadari. Pengaruh penghargaan. Jadi penghargaan itu yang tidak kita sadari itu memberi pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, Bapak Ibu. Kalau dalam jangka waktu panjang, penghargaan itu justru malah menghukum. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi di sini menggambarkan penghargaan yang tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Aku dipuji kayak orang. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru tersebut. Kita alami Bapak Ibu yang seperti ini. Kita alami gitu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Iya. Betul ya. Kemudian berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan riset yang pertama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini salah satu wujud dari penghargaan yang tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa dibayar, ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi.
kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sebuah penghargaan. Yang terakhir, penghargaan menghukum. Ini menakutkan juga Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking Bapak Ibu, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi memberikan sistem ranking itu juga sebenarnya menghukum Bapak Ibu. Kita tidak tahu, karena sekarang berpihak pada murid, itu mungkin eranya ya. Sekarang motivasi dari dalam prinsip saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, jadi lagi bangga-bangganya dia bisa membaca, kemudian kita beri penghargaan. Kadang sebagai orang tua ya, kalau bisa membaca kita berikan sepeda baru. Itu sebenarnya kegembiraan, mencabut ya Bapak Ibu, mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Lagi senang-senangnya bisa baca, tapi kemudian Bapak Ibunya kalau bisa baca saya berikan sepeda baru. Tidak kita rasakan bahwa itu sebenarnya mencabut kegembiraan yang saat itu sedang dia rasakan. Nah itu mengenai penghargaan Bapak Ibu. Baik, sekarang mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selama ini kita kurang memahami tentang apa itu hukuman dan restitusi ya Bapak Ibu. Nah, hukuman itu adalah identitas gagal Bapak Ibu. Kalau konsekuensi atau restitusi itu adalah identitas sukses. Di sini kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Bapak Ibu bisa melihat dari yang sudah saya berikan itu setelah Bapak Ibu memahami ini, kira-kira selama ini saya menghukum apa memberi konsekuensi pada siswa. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Restitusi itu penyelesaian yang kita serahkan kepada anak Bapak Ibu. Kalau hukuman kadang cenderung satu pihak Bapak Ibu yang bergerak. Kalau konsekuensi kesepakatan antara bapak dengan ibu dengan siswa. Tapi kalau restitusi itu kita serahkan kepada anak penyelesaiannya, biar anak bisa menyelesaikan. Kira-kira menurut kamu penyelesaiannya bagaimana? Itu restitusi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk anak atau murid untuk jangka waktu pendek. Mungkin SPP 2K sering memberikan konsekuensi ya Pak ya. Misalnya tidak membawa tidak memakai atribut Rp1.000 gitu ya Bu Jenda. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi pramuka nanti
Kalau itu konsekuensi tidak apa-apa, tapi kalau hukuman jangan. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman ya. Tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan sanksi. Maksudnya korban diabaikan itu tidak ada istilah korban. Ya, dia bukan sebagai korban, tetapi dijadikan sebagai penyelesaian masalah. Tidak ada yang bersalah, tidak mencari siapa yang bersalah, tapi menyelesaikan masalah. Tapi kalau hukuman itu dia sebagai korban, dan itu membekas pada diri aku. Aku ini dipermalukan di hadapan teman-teman, mungkin gitu ya. Tapi kalau konsekuensi atau restitusi tidak menunjukkan perasaan yang semacam itu. Kalau hukuman itu murid atau anak akan tersakiti, sedangkan kalau konsekuensi itu sekedar tidak nyaman. Kudu duit yang jajan, kembalikan ke kelas karena ada konsekuensi. Oke. Restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah itu tadi di restitusi ini anak bisa merasa bahwa oh iya ya, kemarin saya melakukan kesalahan, itu yang dimaksud penguatan. Besok saya tidak akan melakukan lagi. Tuh, ini Bapak Ibu. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan, restitusi. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kalau murid tidak takut dihukum ya orang lebih. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Karena kalau tidak dimonitoring, kalau tidak disupervisi, ya nanti murid tidak akan melaksanakan konsekuensi. Tapi kalau restitusi, murid berat dan bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya di sekolah dia itu hanya akan di sekolah, tidak akan mengenal di masyarakat. Tapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi lebih baik lagi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus kalau hukumnya, tapi kalau ada restitusi, konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau restitusi Bapak Ibu, jadi tidak menghakimi. Berikutnya, hukuman itu metode negatif ya, negatif. Awas kalau melakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kalau hukuman. Konsekuensi lakukan apa saja yang saya katakan. Tapi kalau positif, restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya kita lakukan? Anak diajak dewasa Bapak Ibu. Ada cerita ini saya mengeramati sendiri anak saya Bapak Ibu. Sekarang kan di rumah nggak mondok, itu dengan HP-nya luar biasa. Dan itu dia sudah kebiasaan toksik ya, namanya toksik. Awalnya saya tidak nyaman dengan kelakuan anak saya karena selalu mohon maaf katanya itu kasar sekali ya. Saya sampai ngomong sama anak saya, jangan seperti itu, kata-kata jangan seperti itu, bunda malu punya ayah seperti itu. Tapi semakin sering dia seperti itu, dia memberontak, menyampaikan ke saya, bunda nggak tahu siapa yang saya butuhkan, saya itu sendiri ya, ini pelampiasan saya ya. Itu dengan kata-kata saya, kamu jangan begitu, saya malu. Itu saya tunjukkan seperti itu sama anak saya. Tapi lama-lama saya sudah, setelah saya belajar ini, saya biarkan anak saya dia seperti itu di eranya, dan saya menyadari lebih. Tidak lama Bapak Ibu, sekarang anak saya alhamdulillah sudah tidak seperti itu lagi. Kalaupun dia mau seperti itu, dia langsung suruh malu, itu tidak langsung berteriaknya seperti itu.
ya sudah tidak negatif lagi. Itu menunjukkan restitusi. Jadi saya ajak bicara, Pak, kamu udah besar, kamu anak unggulan, kamu anak pintar, kalau seperti itu apa yang akan terjadi? Dan alhamdulillah saya praktekkan sudah tidak lagi. Dan, dia lebih berteriak ke astagfirullah, meskipun ada laporan, tuh pun saya bilangnya astagfirullah, bukan bilangnya kasar. Oh ya, bagus. Nah itu Bapak Ibu mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Monggo Bapak Ibu, dari yang sudah saya bagikan itu Bapak Ibu bisa mengisi itu sebagai umpan balik. Apakah Bapak Ibu betul-betul memahami mengenai hukuman dan konsekuensi? Harapannya bukan yang kita terapkan nanti pada anak-anak itu semacam itu. Kita lebih ke konsekuensi. Kalau restitusi itu yang mipil ya Bapak Ibu, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa Pak? Karena akan berlangsung lama. Kalau dia mulai terlambat, kena sanksi pula. Selesai nanti suatu saat terlambat lagi kena pula. Iya, berarti tidak pantas kita laksanakan ya Pak ya. Kita sepakat di sini jangan hukuman ya Pak ya. Yang kita laksanakan konsekuensi ya. Oke, berarti itu tadi hukuman yang pertama. Yang kedua, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga ya. Gimana Bu ini? Sama saja nanti kalau terlambat hasilnya keliling lah. Sama saja yang terlambat lagi keliling lah. Keliling lagi ya. Ini menjadikan anak tidak nyaman ya Pak ya. Ketika kalau hukuman kan menjadikan anak tidak nyaman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Seperti ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang tengah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa. Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Oke, ya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sudah memahami hukuman dan restitusi konsekuensi. Sudah mematahkan pensil membersihkan WC. Baik, yang berikutnya restitusi Bapak Ibu. Hukuman Restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi Restitusi itu dapat dilakukan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah
tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Ini lebih baik lagi, restitusi. Ya, dari konsekuensi lebih baik lagi. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksakan bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Ya, restitusi yang dipaksakan bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir ikut impas. Ya. Kayak pendendam ya kali ini. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka awas. Tidak ya, ini tawaran. Oke, berikutnya, nah ini keyakinan Bapak Ibu. Nanti restitusi akan dilanjut lagi. Keyakinan kelas Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan setelah ini. Nah, kita baca sebentar yang sudah Bapak Ibu terima. Nanti saya akan menawarkan siapa sebenarnya yang harus melakukan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif itu tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jangan. Kalimat positifnya, belajarlah di kelas atau koridor. Ya, dan saya sudah membuktikan sering mengatakan kata negatif sama anak saya sendiri, anak saya menjadi malah melawan saya. Jadi jangan menggunakan kata negatif pada anak. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, atau mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana pasti banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan dulu, datanglah tepat waktu, berada di bawah peraturan tersebut. Di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak,
berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kira-kira yang membuat keyakinan kelas sinten begitu? Guru dan siswa. Apa bisa mengerucut lebih? Kalau semua guru mendapatkan keyakinan kelas, berarti nanti dipakai banyak sekali ya keyakinan kelasnya ya. Kita sepakati saja supaya keyakinan kelasnya satu saja ya di kelas ya. Berarti ya wali kelas dan siswa. Setelah ini nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas nanti ditempel di kelas masing-masing. Wali kelas. Keyakinan kelas itu dari mana? Dari peraturan yang sudah disusun Pak Ketua Ibu. Peraturan sekolah kemudian dikerucutkan menjadi 3 sampai 7 keyakinan kelas. Kata kuncinya tidak boleh menggunakan kata negatif, gunakan kata positif. Jadi Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu buat kesepakatan dengan anak-anak di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Setelah dibuat kesepakatan, ditandatangani oleh seluruh warga kelas, oleh wali kelas, ditempel di kelas masing-masing. Itu seperti one day one hadis ya. Nantinya akan melekat pada anak-anak. Kalau saya boleh usul, anak-anak kita kesadaran untuk membuang sampahnya sangat minim Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dimasukkan pembuangan sampah ya, bisa ke bawah ambil satu sampah, itu bisa lihat ke bawah ambil satu sampah yang ada di sampingnya, yang ada di bawahnya, agar menjadi budaya positif. Ini untuk keyakinan kelas di Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebenarnya kita ataupun anak-anak kita, murid-murid kita melakukan kesalahan yang merupakan bagian dari proses belajar itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Jadi pada intinya kita memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, kalau salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, anak-anak kita atau bisa juga kita Bapak Ibu melakukan kesalahan. Ya, contoh anak yang kurang perhatian, ya, berarti kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Dia akan melakukan apa? Ya, yang kita anggap sebagai satu kesalahan. Nanti kita akan bisa mengerti kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi itu melalui proses restitusi Bapak Ibu. Melalui proses restitusi kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi, apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi 5 kebutuhan dasar: kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Itu juga kita miliki Bapak Ibu. Kalau kita kekurangan dari salah satu 5 kebutuhan dasar itu, kita akan melakukan kesalahan ini. Oke. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah ini 5 posisi kontrol. Kita ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah kita sebagai teman? Ataukah kita sebagai pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Kalau sebagai penghukum, ada kesini sebagai penghukum. Kata-kata kemarin saya sempat pas
lokakarya diminta untuk membuat satu dialog. Di samping membuat juga ada studi kasus berhubungan dengan kata-kata yang tertera pada studi kasus itu, apakah termasuk penghukum atau pembuat masalah atau teman atau pemantau. Kita bisa mengenali dari kata-katanya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mengatakan pada anak, patuhi aturan saya atau awas, itu berarti kita kategori sebagai penghukum. Atau kamu selalu saja salah, itu juga kita kategori penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai, itu juga kategori kita sebagai penghukum. Hasilnya apa? Kalau kita menyampaikan ini sama anak, kemungkinan murid marah dan mendendam. Ya, apalagi kalau anak laki-laki dilakukan seperti itu, mesti marah sekali. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor bapak ibu gurunya, kemudian akan menggores kendaraan tersebut dengan sepatu. Tapi berbeda dengan kemarin yang pasti pengen ditambah fotonya ya pasti untuk motornya itu. Kalau ini murid melihat motor bapak ibu gurunya kemudian digores ya, atau ditempel paku. Itu jika kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah bapak ibu, kata-katanya begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu menunjukkan anak merasa bersalah sekali. Ya. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu menimbulkan anak merasa bersalah bapak ibu. Akibatnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Berarti identitas gagal bukan identitas sukses. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum bapak ibu, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya ya. Kalau penghukum bisa motornya dikebasi bisa, tapi kalau yang membuat rasa bersalah itu disimpan di dalam hati. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau sebagai teman bapak ibu, nah ini kalau sebagai teman kata-katanya begini, ayo bantulah jadi bapak ya, ayo ada kata-kata persuasif, ajakan ya, ada persuasif. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Bapak itu sudah bantu kamu loh. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman bapak ibu. Hasilnya apa kalau sebagai teman? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Iya. Kadang kita sering melakukan itu ya bapak ibu, muridnya tergantung pada guru karena kita berposisi sebagai teman. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kalau sebagai teman, selain selain Pak Imam nggak mau, misalnya Pak Imam menempatkan sebagai temannya. Berikutnya sebagai pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi ya. Dia akan selalu bertanya peraturannya apa. Berbicara pada peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini loh peraturannya. Nah itu pemantau. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu dan istirahat dan mengerjakan tugas. Karena tadi ada peraturannya sih ya Bapak Ibu. Oke, itu pemantau. Dan yang terakhir manajer. Nah, posisi manajer.
posisi terakhir manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kata-katanya apa yang sudah kita yakini. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, anak berbuat salah, tinggal kita menanyakan apa yang sudah kita yakini, tetapi jangan terpacu itu, biarkan anak yang menjawab. Jadi semuanya dari anak. Apakah kamu meyakininya? Dikembalikan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi kira-kira yang terbaik kita di posisi mana Bapak Ibu? Manajer, apa pemantau, apa teman, apa penghukum, apa pembuat merasa bersalah? Ada 5. Pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, teman nanti ada ketergantungan, hanya patuh pada satu guru. Manajer ya Bapak Ibu, yang paling baik kita sebagai manajer. Ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini kemarin saya sempat membuat video Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan video saya yang saya bersama anak bagaimana kita membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini dalam rangka menyelesaikan permasalahan anak STP 2K, BK, dan semua guru lah ya. Yang menyelesaikan kasus itu tidak hanya yang menjabat ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu guru juga harus bisa menyelesaikan kasus anak-anaknya. Sebenarnya kasus itu awalnya dari wali kelas dulu, baru setelah wali kelas ke guru BK, setelah guru BK ke STP 2K, baru STP 2K ke guru BK. Segitiga restitusi itu yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan coba lihat apa sih itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Nah, bagaimana kata-kata yang masuk sebagai menstabilkan identitas? Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu menstabilkan identitas. Ya, jadi anak yang gagal kita arahkan ke sukses. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kata-kata yang menstabilkan identitas. Jadi anak yang berbuat salah, kemudian kita panggil, ya, kita stabilkan identitasnya dari anak yang gagal berbuat salah itu kan tadi gagal ya Bapak Ibu menjadi identitas sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini bisa kita lakukan dengan kata-kata seperti ini Bapak. Jadi setelah kita menggiring tadi ya dari identitas gagal ke identitas sukses, kemudian kita validasi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Tadi dari 5 kebutuhan dasar, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum? Kita bisa mengatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Itu berarti kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, masih divalidasi yang tindakan yang salah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi apa? Silakan, kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tapi kamu harus menambahkan sikap. Yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang masuk kepada menanyakan nilai keyakinan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu kesimpulannya untuk segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan kemudian selesai sudah presentasi mengenai budaya positif. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon ada umpan balik ya, dari Bapak Ibu, salah 2 ya, atau salah 3 bisa menyampaikan umpan baliknya setelah Bapak Ibu mendengarkan apa yang berkaitan dengan budaya positif ya, dari tadi posisi kita sebagai penghukum mengenai hukuman penghargaan restitusi, kemudian bagaimana keyakinan kelas kita buat ya, kemudian yang terakhir bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu, saya minta salah 2 perwakilan dari ibu-ibu atau 1 dari ibu 1, dari bapak-bapak 1 berkaitan dengan materi tadi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengetahui materi yang mungkin waktu kuliah kita tidak mendapatkan ini Bapak Ibu. Ini juga saya baru dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Yang bersedia untuk memberikan umpan balik dari ibu-ibu, monggo. Bu Dian, monggo Bu Dian. Nanti dari bapak-bapak saya minta 1 ya, Pak Imam. Monggo. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, kelihatan malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Misa Agung untuk memberikan sedikit umpan balik atas definisi tentang budaya positif. Terima kasih. Alhamdulillah berdasarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Misa Agung, di sini saya jadi lebih mengerti tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, semoga nanti kita kedepannya bisa menerapkan restitusi di dalam menertibkan anak-anak kita. Ya. Walaupun berat, masih berat restitusi. Walaupun masih berat karena berupi untuk melaksanakan restitusi. Kemudian untuk keyakinan kelas kita juga jadi lebih mengerti bagaimana cara yang betul dalam membuat keyakinan kelas, yaitu dengan menggunakan kata-kata positif, yaitu
jangan menggunakan kalimat jangan. Ya itu, ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tambahannya. Satu lagi dari bapak-bapak, monggo siapa yang bersedia? Kayaknya Pak Abu nih, dari tadi kayaknya Abu untuk memberikan tambahan. Sebagai teman. Ya monggo Pak. Kami manajer Pak. Ya pasti ayo. Ya. Udah kelihatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh dokumentasi. Mewakili dari teman-teman laki-laki yang pertama khusus untuk wali kelas. Jadi kemungkinan dari kejadian yang ada tentang masalah hukuman, konsekuensi dan yang lainnya, mungkin setiap bapak ibu guru itu dalam menerapkannya berbeda-beda. Nah ini dari kami terkhusus untuk wali kelas kepengen antara sanksi dan hukuman untuk semua siswa dan siswi SMK NU 1 Islamiyah Keramat itu biar sama. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam penerapan tentang masalah-masalah yang ada pada siswa ataupun siswi dari anak-anak didik SMK NU 1 Islamiyah Keramat, bahwa di sini untuk absensi siswa ini mungkin kalau kita distandarkan itu dikalkulasikan itu semua tidak tidak memenuhi ambang batas. Artinya begini, mungkin dari aturan sekolah 1 semester itu kalau alfa dikatakan untuk tidak naik sekolah. Ini kemungkinan. Di sini permasalahan saya ada salah satu siswa yang bablas 1 semester cuma berangkat 2 kali. Ini bingung. Sudah dikompensasi sudah, ditelepon sudah, ditegur sudah, tapi memang benar-benar anaknya malas sekali. Nah ini tetapi dari orang tua ataupun keluarga mengharap sangat untuk anak itu biar bisa sekolah. Ini saya minta saran khususnya dari Bu Umi sebagai wali kurikulum untuk bisa menangani hal seperti sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tambahannya dari Pak Bu. Ya, nanti mungkin akan kita sampaikan kembali ya Pak Teguh lewat tim manajemen Pak Bu berkaitan dengan nanti peraturan-peraturan yang akan kita sepakati bersama nanti. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya peroleh dari pendidikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya diminta untuk definisi lagi, Bapak Ibu bersedia atau tidak? Tambah ilmu gimana? Tambah ilmunya. Matur nuwun untuk waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.